berjumpa kembali bersama dengan kami di program pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kita sudah sampai di hari Selasa ini bersama dengan saya. Pada saat ini sudah ada Santi menemani kita. Halo San, apa kabar? Halo Kak, puji Tuhan baik. Disapa dong penonton. Halo penonton, selamat sahabat. Selamat sahabat. Sahabat, ini pasti Selasa. Pasti Selasa udah sahabat aja. Pengennya sahabat terus gitu Pak? Nggak sabar ya? Kalau hari sahabat tuh rasanya adem gitu. Masa? Iya dong. Katanya kamar kamu panas ada. Oke. San, ini hari Selasa nih. Kita bahas judulnya apa ini? Membagikan kebenaran dalam kasih. Oke, kalau kemarin itu hari Senin itu sudah tentang bagaimana kita menyesuaikan diri kepada kebutuhan orang yang berbeda-beda. Nah, kalau sekarang ini membagikan kebenaran dalam kasih. Oke, San, Santi bisa share nggak apa yang Santi dapat dari pelajaran hari Selasa ini? Nah, jadi di sini mengenai membagikan kebenaran dalam kasih. Kalau kita baca sendiri di kalimat pertama, persahabatan saja tidak dapat memenangkan orang bagi Kristus. Nah, di sini kan kita setiap manusia atau setiap orang punya sahabat, ya kan Kak? Iya. Kak Arin punya sahabat Kak? Punya Ya. Mau tahu namanya? Siapa Kak? Nah, jadi setiap orang punya sahabat, entah itu dari kalangan kita, orang Advent, entah itu dari non-Advent. Gitu. Kalau misalnya kita bersahabat, kita kan memiliki kebersamaan atau persamaan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa berbagi cerita kepada sahabat-sahabat kita. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita untuk kita lebih dari sekedar menjadi seorang sahabat bagi teman kita. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan manggil kita untuk menjadi lebih dari sekedar itu. Supaya kita bisa membagikan kebenaran itu kepada teman-teman kita. Seperti judul kita ya, membagikan kebenaran dalam kasih. Membagikan kebenaran itu dalam kasih persahabatan kita tersebut. Gitu sih Kak, untuk inti sebenarnya dari pelajaran hari Selasa. Oke, jadi ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan hari Kamis nanti hari besok. Iya kan, jadi judulnya hampir sama nih. Membagikan kebenaran dalam kasih. Kalau hari Kamis membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Karena cuman nanti yang dikupas berbeda sih. Ini lebih, kalau hari ini kita lebih banyak tentang persahabatan kan ya. Kalau kita baca di paragraf pertama itu, kalau yang saya pahami ya Santi ya dan para penonton semua, ini lebih kayak gini loh San. Aku mendapat pandangan dalam sudut pandang penginjilan, sudut pandang pekabaran kebenaran ya. Persahabatan itu ini levelnya itu masih sama dengan hubungan sosial kita dengan orang pada umumnya. Padahal sebenarnya kan kalau dari arti sebenarnya sahabat itu kan adalah yang lebih pribadi, dekat dengan kita secara personal, yang artinya itu jumlahnya nggak banyak, ya kan, hanya orang-orang tertentu kan, ya kan, beberapa sahabat gitu kan. Nah, tapi kalau dari sudut pandang penginjilan, bersahabat dengan seseorang itu sebenarnya masih satu level dengan kita berkenalan dengan orang di pasar atau dengan siapa aja. Sebenarnya masih dalam level itu. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan mau kita lebih dari seorang sahabat, seperti Santi tadi sudah sampaikan sama kita, bahwa Tuhan itu mau kita levelnya dalam penginjilan itu lebih dari seorang sahabat, yaitu dengan memberikan pengertian kepada sahabat kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Ya, kita harus mengabarkan Injil kepada sahabat kita, mengenalkan Yesus. Nah, dengan apa? Tingkah laku ya, kita. Ya, dengan tingkah laku, dengan perkataan, ya, dengan pengajaran, ya. Seumpama gitu ya, sahabat kita, seumpama dia melakukan kekeliruan kan. Ya, kadang kan kita seorang sahabat kadang lebih bertoleransi ya kan, agak toleran gitu kan terhadap perbedaan. Ya sudahlah, karena saya mengasihi kamu kan, sahabatku, itu kamu seperti ini cara menyikapi hidup ya, kita kan kadang masih bertoleransi. Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang sahabat kita itu lakukan tidak benar dengan prinsip kebenaran, ya kita harus sampaikan kepada dia, karena kan kita mengasihi kan dia. Kasih yang benar gitu kita
menyatakan kekeliruan orang gitu kan. Iya, iya. Ini kata-katanya sih bisa kita baca sih di paragraf pertama ini ya. Saya coba nih ya. Tetapi jika kita tidak pernah memberitahukan kepada mereka, kepada sahabat kita, apa arti Yesus bagi kita, ya, dan bagaimana bagaimana Yesus mengubah hidup kita, persahabatan kita mungkin membuat sedikit perbedaan abadi. Jadi selamanya kita akan berbeda dengan sahabat kita, ya kan? Ya sedih sih ya kan? Kalau sahabat kita, bahkan mungkin kalau di dunia ini sering sih saya kalau lihat-lihat kisah-kisah di sosial media, Santi pernah baca-baca juga gak? Kayak orang yang akhirnya menikah tapi berbeda kepercayaan, ya kan? Sering itu banyak. Nah, artinya kan itu persahabatan, ya kan, yang masih dalam yang tadi saya sampaikan kan, jadi bersahabat, cuman belum menyampaikan kebenaran. Nggak sampai kebenaran karena masih terlalu menghargai perbedaan dari sudut manusiawi, ya kan. Tapi sebenarnya yang Yesus mau adalah kalau kita bersahabat dengan orang yang kita mengenalkan juga. Kalau kita masih seperti itu sampai bahkan selamanya akan terjadi perbedaan dan sahabat kita tidak bisa mengenal kebenaran itu. Kayak temanku juga ini, saya punya sahabat juga di sini. Siapa namanya? Nah, jangan, namanya sensor, gitu ya. ya. Teman dari SMA. Oke. SMA sampai sekarang masih temenan, masih suka ngobrol, tapi ya cuma bukan teman sekamar ya? Bukan. Oh, lain. Itu sudah seiman. Kan? Ini okay, beda kepercayaan sih. Jadi teman saya ini beda kepercayaan, teman dari SMA gitu. Ya kalau sahabat bilang ini sahabat gitu, suka main bareng. Kalau misalnya saya pulang balik ke Semarang mesti main sama dia gitu. Tapi cuma sebatas main itu kok enggak sih. Yang seperti tadi kan kita harus memberitakan Injil kepada sahabat kita. Itu saya belum sampaikan gitu loh kepada teman saya itu sih. Ya berarti memang sih ini makanya kita harus belajar, namanya juga pelajaran kan. Dari belajar ini kita akan mengerti sehingga kita bisa mengkoreksi diri kita kan, yang akhirnya ternyata yang sudah kita buat ini kurang pas, jadi kita harus membenahi kan. Mungkin Santi ada kisah seperti itu yang mungkin jadi pelajaran kita. Ini ada bagus juga nih Santi. Yang penting adalah di sini kan sebuah hubungan yang positif ya. Jadi artinya persahabatan itu kan dasarnya kasih. Jadi harus ada positif di situ. Ini Nyonya Wet nih katakan di sini, jika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan menjadi baik hati dan sopan serta lemah lembut dan mengasihani, penuh belas kasihan. Nah, inilah prinsip persahabatan kan? Iya kan? Akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran di mana sekarang hanya ada satu. Jadi nggak perlu sesulit yang kita bayangkan sih, maksudnya kayak jadi harus mengajar, harus gini, enggak. Jadi yang kita perlukan kepada sahabat kita adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya kan, bahwa kita mengakui kita adalah orang berdosa, kita rindu untuk juga terbeban kepada sahabat kita, ya kan, dan itu Tuhan akan memberikan hikmah akal budi pada kita belajar untuk rendah hati, baik, sopan, ya, dan atas dasar kasih kita menyampaikan kebenaran ini terima kepada sahabat kita. Oke. Nah terus Kak, aku mau ada satu pertanyaan ini. Kalau misalnya kita ingin mengabarkan Injil lah gitu kepada sahabat-sahabat kita, dalam pemikiran mereka tuh kayak kita mengkristenkan mereka gitu. Kristenisasi. Kristenisasi. Ini itu gimana? Sama sahabat, iya sih. Ini sebenarnya jadi pertanyaan yang menarik ini untuk pelajaran hari ini. Jadi gimana ini kalau teman kita merasa, ya kan, merasa kita akan dikristenkan, akan dipaksa untuk mengenal Kristus. Ya, itu lebih kepada pelajaran yang kita pelajari ini jadi Santi. Ini lebih kepada diri kita, bagaimana kita mengenalkannya. Kalau kita menyampaikannya itu dalam kasih dan sebatas kita menyerahkannya itu ke dalam doa. Jadi kita sebatas memberi contoh, menegur, memberi nasihat, tapi nggak boleh maksa, ya kan? Karena ingat, pekerjaan untuk menobatkan seseorang adalah pekerjaan siapa? Roh Kudus. Jadi biarkan Roh Kudus yang bekerja, kita melakukan tugas kita. Jadi kalau ada kesempatan lain, mungkin kita bisa sampaikan lah
nanti ya suatu saat mungkin di program acara lain ada kesaksian-kesaksian. Saya juga pengalaman secara pribadi punya untuk bagaimana memenangkan seseorang di dalam kebenaran, seorang sahabat di dalam kebenaran. Saya hanya melakukan hal-hal sederhana, bahkan saya nggak ngomong, nggak ngajar sama dia. Saya hanya melakukan sesuatu untuk dia, tapi secara tekun saya lakukan itu, dan akhirnya atas pertolongan Tuhan teman saya akhirnya mau menerima kebenaran. Puji Tuhan ya Kak. Nah, itu nggak tahu kapan kalau ada kesempatan kita bisa bagikan sama-sama. Jadi yang penting pelajaran hari ini bagaimana kita boleh memenangkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk mengenal kebenaran melalui sebuah hubungan persahabatan yang penuh dengan kasih. Iya. Oke, jadi saya rindu kepada sahabat-sahabat kami yang menonton acara ini untuk juga boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabatnya supaya boleh mengenal Yesus Juru Selamat kita lebih dalam lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.